Saya Indi Dwi Aprianti, kelas 10 IPS 3, absen 13. Saya Muhammad Rafli dari 10 IPS 3. Nama saya Najwa Putri Fadilah, kelas 10 IPS 3, absen 23. Halo, nama saya Nurfauzul Azim dari kelas 10 IPS 3. Dari Sanasya, dari kelas 10 IPS 3, absen 31. Tentang peradaban Sungai Indus. Jadi, peradaban Sungai Indus berada sepanjang Sungai Indus di Pakistan sekarang ini. Puing Mohenjo-daro di foto di atas merupakan pusat dari masyarakat kuno ini. Peradaban lembah Sungai Indus 2800 sebelum Masehi sampai 1800 sebelum Masehi merupakan sebuah peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Gagar Hakra yang sekarang Pakistan dan India Barat. Peradaban ini sering juga disebut sebagai peradaban harapan lembah Indus karena kota penggalian pertamanya disebut Harappa atau juga peradaban Indus Sarasvati karena sungai Sarasvati yang mungkin kering pada akhir 1900 sebelum Masehi. Pemusahan terbesar dari lembah Indus berada di timur Indus, dekat wilayah yang dulunya merupakan sungai Sarasvati kuno yang pernah mengalir. Nah, apa itu Harappa? Harappa itu adalah sebuah peradaban tinggi bernama Harappa pernah berada di kota India pada ribuan tahun yang lalu dengan layout kota yang canggih. Penemuan kebudayaan di Sungai Indian kuno berawal pada abad ke-19 tahun 1870 dan mulai dieksplorasi oleh bangsa Inggris. Hingga sekarang, penggalian kebudayaan Sungai Indian kuno tidak pernah berhenti. Bahkan menemukan lagi sebuah aliran sungai kuno lainnya pada dua sisi aliran kuno ini. Tidak sedikit ditemukan juga peninggalan kuno lainnya. Di abad 20, awal tahun 1980-an, Amerika dan Pakistan membentuk Lembaga Arkeologi Amerika-Pakistan. Dan dengan demikian pekerjaan arkeologi semakin maju. Menyebar ke arah timur. Bangsa Arya ini memasuki wilayah India antara tahun 200 sampai 1500 Masehi. Sebelum Masehi, melalui celah Khyber di pegunungan Himalaya. Bangsa Arya adalah bangsa peternak dengan kehidupan yang terus menggembara. Setelah berhasil mengalahkan bangsa Dravida di lembah Sungai Indus, mereka menguasai daerah yang subur. Akhirnya mereka hidup menetap. Selanjutnya, mereka menduduki lembah Sungai Gangga dan terus mengembangkan kebudayaannya. Kebudayaan campuran adalah kebudayaan bangsa Arya dengan bangsa Dravida dikenal dengan sebutan kebudayaan Hindu. Perkembangan sistem pemerintahan di lembah Sungai Gangga merupakan kelanjutan sistem pemerintahan masyarakat di daerah lembah Sungai Indus. Runtuhnya kerajaan Maurya menjadikan keadaan kerajaan menjadi sangat kacau, dikarenakan peperangan antara kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berkuasa. Keadaan yang kacau mulai aman kembali setelah munculnya kerajaan-kerajaan baru. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya Kerajaan Gupta dan Kerajaan Harsha. Kehidupan masyarakat pada peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus terdapat dua peradaban besar masyarakat yang tinggal di tepi lembah Sungai Indus, yakni kota Harappa dan Mohenjo-daro. Kondisi iklim di lembah Sungai Indus sebenarnya kering dan panas, akan tetapi kedua kota ini terletak di tepi lembah Sungai Indus sehingga masyarakat dapat mempergunakan Sungai Indus untuk keperluan sehari-hari dan menjadi pusat perdagangan. Masyarakat yang tinggal di lembah Sungai Indus disebut bangsa Dravida. Mereka memanfaatkan sungai karena daerahnya sangat subur untuk pertanian walaupun
sering dilanda banjir saat musim hujan tiba. Berdasarkan penelitian di kota Mohenjo-daro dan Harappa ditemukan benteng yang mengelilingi kedua kota tersebut. Kota Harappa dikelilingi benteng sepanjang 450 meter dan di sekitar benteng tersebut dibangun barak-barak untuk tempat tinggal para pasukan. Di dekat barak-barak tersebut dibangun lumbung-lumbung tempat menyimpan hasil pertanian dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 6 meter. Dari peninggalan-peninggalan tersebut, para ahli menduga bahwa peradaban lembah sungai Indus telah menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat teokrasi. Bangsa Dravida terpaksa menyingkir dari wilayah lembah sungai Indus karena bangsa pendatang yang dominan lebih kuat, yakni bangsa Arya, yang kemudian menyebarkan agama Hindu-Buddha di wilayah tersebut. Saya akan menjelaskan tentang kebudayaan peradaban lembah sungai Indus. Yang pertama ada mata pencaharian. Sistem pertanian dan pengairan daerah lembah sungai Indus merupakan daerah yang subur. Pertanian menjadi mata pencaharian utama masyarakat India. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat telah berhasil menyalurkan air yang mengalir dari lembah sungai Indus sampai jauh ke dalam daerah pedalaman. Pembuatan saluran irigasi dan pembangunan daerah-daerah pertanian menunjukkan bahwa masyarakat lembah sungai Indus telah memiliki peradaban yang tinggi. Hasil-hasil pertanian yang utama adalah padi, gandum, teh, kapas, gula atau tebu, dan lain-lain. Yang kedua ada kepercayaan. Sistem kepercayaan masyarakat lembah sungai Indus bersifat politisme atau memuja banyak dewa. Dewa-dewa tersebut misalnya dewa kesuburan dan kemakmuran atau Dewi Ibu. Masyarakat lembah sungai Indus juga menyembah binatang-binatang seperti buaya dan gajah, serta menyembah pohon seperti pohon pipal atau beringin. Pemujaan tersebut dimaksudkan sebagai tanda terima kasih terhadap kehidupan yang dinikmatinya, berupa kesejahteraan dan perdamaian. Yang ketiga ada teknologi. Masyarakat lembah sungai Indus sudah memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan mereka dapat dilihat melalui peninggalan-peninggalan budaya yang ditemukan. Perkembangan ilmu dan teknologi di kota Mohenjo-daro dan Harappa sudah maju, yaitu seperti yang pertama sudah mengenal town planning, yang kedua sudah mengenal tulisan dan gambar, yang ketiga sudah mengenal teknik pengolahan logam, yang keempat sudah mengenal teknologi pembuatan pakaian dari kapas dan wol, yang kelima mengenal astronomi untuk pelayaran dan pertanian, yang keenam adanya hubungan dagang dengan lembah sungai Tigris dan Efrat. Nah, selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Sungai Indus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya itu adalah raja pertama dari kerajaan Maurya. Pada masa pemerintahan, daerah kekuasaan kerajaan Maurya diperluas ke arah timur. Dan daerah besar India di daerah utara menjadi bagian kekuasaan Chandragupta. Yang kedua ada Raja Asoka. Raja Asoka ini merupakan cucu dari Chandragupta. Kerajaan Maurya mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Asoka. Pada masa pemerintahannya, agama Buddha berkembang pesat, bahkan menjadi agama negara. Dan Raja Asoka ini menguasai Kalingga dan Dekan. Setelah Asoka menyaksikan korban bencana perang, Asoka ini menyesal. Dan sejak saat itu dia tidak melakukan peperangan lagi. Dan terakhir ada peninggalan dari lembah sungai Indus.
Yang pertama yaitu perhiasan. Perhiasan ini terbuat dari logam, kulit, dan gading. Yang kedua dari arsitektur. Arsitektur ini ditemukan di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Yang ketiga ini mainan anak-anak. Mainan anak-anak ini sangat banyak ditemukan dengan bentuk yang berbagai. Salah satunya kereta binatang yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Selanjutnya yang keempat ada cap atau stempel yang banyak ditemukan di Sungai Indus yang terbuat dari tanah liat. Yang kelima ini ada torso. Torso ini ditemukan di kota Harappa. Yang keenam ini ada arca seorang pendeta yang ditemukan di kota Harappa juga. Yang terakhir ini ada arca gadis, yaitu arca yang ditemukan pada kota Mohenjo-daro. Yang terakhir ini ada akhir dari peradaban lembah Sungai Indus. Peradaban lembah Sungai Indus ini mengalami keruntuhan pada tahun 1500 sebelum Masehi. Keruntuhan tersebut disebabkan karena adanya banjir dan ada serangan dari bangsa Arya yang berasal dari Asia Tengah. Pada akhirnya bangsa Dravida ini mendesak ke daerah dataran tinggi Dekan yang kurang subur, sedangkan bangsa Arya yang menjadi penghuni baru lembah Sungai Indus.